Bayangkan wajahmu tiba-tiba muncul di foto orang lain, dibalut kain kafan, menyebar di grup WhatsApp tanpa sepengetahuanmu. Apa yang kau rasakan? Takut? Marah? Atau merinding karena ada sesuatu yang lebih gelap di balik itu semua? Halo, teman-teman pecinta kisah seram. Selamat datang kembali di Bunga Malam, channel yang selalu menghadirkan cerita-cerita mencekam yang bikin bulu kuduk berdiri. Kali ini, kita akan menyelami kisah mengerikan yang berawal dari aplikasi sehari-hari, WhatsApp. Jangan lupa, kalau kalian suka cerita ini, tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan ajak teman kalian buat ikutan merinding bareng kita. Yuk, kita mulai. Di sebuah apartemen kecil di pinggiran Jakarta, di mana lampu-lampu jalanan hanya menyisakan semburat kuning pucat yang menyelinap melalui celah-celah tirai, Tara duduk di sofa. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya, hanya sesekali terdengar suara klakson dari jalanan yang sibuk di kejauhan. Di tangannya, ponselnya menyala lembut, memancarkan cahaya biru yang menerangi wajahnya yang lelah setelah seharian bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor konsultan. Tara, 28 tahun, adalah wanita biasa dengan rutinitas yang terprediksi. Bangun pagi, berdesakan di KRL menuju kantor, lalu pulang ke apartemennya yang sederhana, tempat dia merasa aman, atau setidaknya begitu yang dia pikir. Dia menyukai grup WhatsApp keluarganya, tempat dia sering berbagi cerita ringan, meme konyol, atau sekadar saling menyapa dengan sepupu-sepupunya yang tersebar di berbagai kota. Malam itu, seperti kebiasaannya, dia membuka aplikasi itu, jarinya lincah menggulir pesan-pesan di grup keluarga bahagia. Tawa kecilnya menggema di ruangan saat membaca lelucon dari sepupunya, Andi, tentang kucing yang tak sengaja masuk ke dalam kardus. Namun, di balik kenyamanan rutinitas itu, ada sesuatu yang tak dia sadari sedang mengintai, seperti bayang-bayang yang merayap di sudut-sudut gelap apartemennya, menunggu momen untuk menampakkan diri. Tiba-tiba, ponsel Tara bergetar, sebuah notifikasi dari nomor tak dikenal menyelinap di antara deretan pesan biasa. Dia mengerutkan kening, ragu-ragu, karena nomor itu tak ada di kontaknya, hanya deretan angka acak dengan kode negara yang tak familiar. Dengan jantung yang sedikit berdegup lebih cepat, dia membuka pesan itu, berharap itu cuma spam iklan atau pesan salah kirim. Namun, yang muncul di layar membuat napasnya tersendat. Sebuah foto, buram pada pandangan pertama, tapi semakin dia perhatikan, semakin jelas detailnya yang mengerikan. Itu wajahnya sendiri, wajah Tara, tapi ada yang salah. Kulitnya tampak pucat seperti lilin, matanya terpejam rapat, dan bibirnya membentuk garis kaku yang tak pernah dia kenali. Yang lebih mengerikan, wajah itu dibungkus kain kafan putih, kain yang biasa digunakan untuk membalut jenazah, dengan tekstur kasar yang tampak menempel erat di pipinya. Cahaya layar ponsel seolah mempermainkan matanya, membuat bayangan kain itu seakan bergerak, seperti ingin menjeratnya. Ini, apa? Gumam Tara, suaranya nyaris tak terdengar, tertelan oleh keheningan ruangan. Jari-jarinya gemetar saat mencoba memperbesar gambar, berharap itu cuma editan buruk, lelucon tak lucu dari seseorang. Tapi semakin dia memperhatikan, semakin nyata raut wajahnya yang tak bernyawa itu, seolah-olah dia sedang menatap cermin dari dunia lain. Tara merasa dadanya sesak, seolah udara di apartemennya tiba-tiba menjadi tebal dan sulit dihirup. Dia melempar ponsel ke sofa, tapi gambar itu seolah menempel di pikirannya, seperti noda yang tak bisa dihapus. Ini nggak mungkin, bisiknya pada diri sendiri, mencoba meyakinkan bahwa ini cuma mimpi buruk atau kesalahan teknologi. Dengan tangan yang masih bergetar, dia mengambil ponsel lagi, memeriksa nomor pengirim. Tidak ada nama, tidak ada foto profil, hanya lingkaran abu-abu kosong yang menatapnya seperti mata tanpa jiwa.
Dia mencoba membalas pesan itu, mengetik dengan jari-jari yang kaku, "Siapa ini? Kenapa kirim foto ini?" Tapi saat dia menekan tombol kirim, pesan itu gagal terkirim, dan anehnya, seluruh chat dari nomor itu lenyap dari aplikasi, seolah tak pernah ada. Tara menatap layar kosong, jantungnya berdetak kencang, seperti genderang perang di dadanya. Di luar, angin malam mulai bertiup, membuat jendela apartemennya berderi pelan, seolah-olah sesuatu sedang mencoba masuk. Dia berlari ke jendela, memastikan terkunci, tapi rasa takut itu tak mau pergi. Gambar wajahnya yang dibungkus kain kafan terus berputar di kepalanya, seperti film horor yang diputar ulang tanpa henti. Malam itu, Tara nyaris tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, dia merasa kain kafan itu melilit wajahnya, dingin dan kaku, seperti pelukan kematian. Dia akhirnya bangun, menyalakan semua lampu di apartemen, berharap cahaya bisa mengusir bayang-bayang yang seolah mengintip dari setiap sudut. Dengan tangan gemetar, dia menghubungi sahabatnya, Rina, melalui panggilan suara. "Rin, kamu harus lihat ini. Aku dapat foto aneh, itu wajahku, tapi kayak mayat." Suaranya pecah, campuran antara ketakutan dan kebingungan. Di seberang telepon, Rina terdengar bingung, suaranya masih mengantuk. "Tar, apa sih? Foto kayak gitu? Coba cek grup keluarga, kali aja ada yang iseng." Tara buru-buru membuka grup WhatsApp keluarga bahagia, tapi tak ada foto seperti itu di sana, hanya obrolan biasa tentang rencana piknik akhir pekan. "Nggak ada, Rin. Nggak ada apa-apa di grup. Aku takut banget," katanya, suaranya nyaris menangis. Rina mencoba menenangkan, "Mungkin cuma prank, Tar. Besok kita cari tahu, ya? Sekarang coba tidur dulu." Tapi bagaimana Tara bisa tidur ketika setiap bayangan di dinding apartemennya seolah membentuk siluet kain kafan yang sama? Keesokan paginya, Tara berangkat ke kantor dengan wajah pucat dan mata sembab. Dia berusaha menjalani hari seperti biasa, tapi pikirannya terus kembali ke foto itu. Di sela-sela rapat, ponselnya bergetar lagi. Jantungnya hampir copot saat melihat notifikasi dari grup WhatsApp kantor. Salah satu rekan kerjanya, Dika, mengiriminya pesan pribadi. "Tar, ini beneran kamu?" Kok serem sih? Lampiran pesan itu adalah foto yang sama. Wajah Tara, pucat, dengan kain kafan yang kini terlihat lebih jelas, seperti baru saja dilipat dari peti mati. Ada tambahan teks di bawahnya, "Dia sudah pergi." Tara merasa dunia di sekitarnya hening sejenak, suara printer di kantor dan obrolan rekan-rekannya seolah lenyap. "Dika, ini dari mana? Siapa yang kirim?" tanyanya melalui pesan, jari-jarinya bergetar hingga salah ketik beberapa kali. Dika membalas, "Aku dapat dari grup lain, Tar. Katanya, kamu nggak ada lagi." Tara menutup ponselnya, napasnya tersengal. Dia menatap keluar jendela kantor, di mana langit Jakarta mendung kelabu, seolah-olah langit ikut merasakan teror yang kini menyelimuti hidupnya. Foto itu bukan lagi sekadar pesan acak. Ini adalah ancaman, dan Tara tahu sesuatu yang jauh lebih gelap sedang mengejarnya. Tara duduk di sudut sofa apartemennya, tubuhnya meringkuk di bawah selimut tipis yang tak mampu menghalau dinginnya ketakutan yang merayap di tulang-tulangnya. Cahaya lampu neon di ruang tamu berkedip pelan, seolah-olah ikut menggigil bersama dirinya. Foto wajahnya yang dibungkus kain kafan itu masih menghantui, seperti bayangan yang tak pernah pergi meski matahari sudah terbit. Di kantor tadi, pesan dari Dika membuat jantungnya hampir berhenti. Foto itu bukan lagi rahasia pribadi, melainkan racun yang menyebar di grup-grup WhatsApp, membawa bisik-bisik mengerikan tentang kematiannya.
Aku masih hidup, gumam Tara pada dirinya sendiri. Suaranya pecah, seolah mencoba meyakinkan dunia yang sepertinya sudah menguburnya. Dia membuka ponsel, menelusuri grup kantor dengan jari-jari gemetar, berharap menemukan petunjuk. Tapi yang dia temukan hanya pesan-pesan simpati dari rekan kerja yang tak tahu apa-apa. Seperti, turut berduka, Tar, kuat ya. Tara menjerit dalam hati, dadanya sesak oleh kemarahan dan ketakutan yang bercampur. Di luar, hujan mulai turun, menciptakan ritme mencekam di jendela, seolah alam sendiri sedang meratapi nasibnya. Setiap tetes hujan terdengar seperti bisikan, "Kamu sudah pergi, kamu sudah pergi." Tara menutup telinga, tapi suara itu seolah datang dari dalam dirinya sendiri. Malam itu, Tara tak berani mematikan lampu. Dia duduk di lantai, punggungnya menempel di dinding yang dingin, ponselnya diletakkan jauh di meja seolah itu adalah benda terkutuk. Gambar kain kafan itu seperti telah menancap di kelopak matanya, muncul setiap kali dia memejamkan mata. "Dika, tolong, ceritain lagi, kamu dapat foto itu dari mana?" Tanyanya melalui panggilan suara, suaranya serak karena menahan tangis. Di seberang, Dika terdengar ragu. "Aku cuma dikirimin sama temen dari grup alumni SMA, Tar. Aku kira cuma iseng. Tapi, katanya foto itu dari grup lain lagi. Aku nggak tahu asalnya." Tara merasa darahnya membeku. Grup alumni SMA? Dia tak pernah aktif di sana, hanya sesekali membaca pesan tanpa berkomentar. "Dika, tolong hapus foto itu. Bilang ke semua orang itu bohong," pintanya, hampir memohon. Tapi Dika hanya menghela napas. "Aku coba, Tar, tapi foto ini udah nyebar kemana-mana." Tara mematikan telepon, air matanya akhirnya tumpah. Dia merasa seperti boneka dalam permainan orang tak dikenal, di mana wajahnya dipajang sebagai simbol kematian. Di luar, petir menggelegar, menyapu apartemennya dengan kilatan putih yang membuat bayangan di dinding seolah hidup, menari-nari seperti kain kafan yang mengejarnya. Kegelapan malam terasa semakin pekat, seolah menelan apartemen kecil Tara ke dalam jurang tanpa dasar. Dia tak bisa tidur, tak bisa berpikir jernih. Setiap bunyi kecil, derit pintu lemari, gemerisik daun di luar jendela, membuatnya melompat ketakutan. Tiba-tiba, ponselnya berdering, memecah keheningan dengan nada yang menusuk. Nomor tak dikenal lagi. Tara menatap layar, jantungnya berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Dengan tangan gemetar, dia menekan tombol terima, tapi tak berani bicara. Dari seberang, hanya ada suara napas berat, lambat, seperti seseorang yang sedang mengintai dari balik bayang-bayang. "Halo? Siapa ini?" tanyanya akhirnya, suaranya nyaris hilang ditelan ketakutan. Tak ada jawaban, hanya napas itu, semakin dalam, semakin mengerikan. Lalu, tiba-tiba, suara serak yang dingin berbisik, "Kamu nggak seharusnya masih di sini." Telepon terputus. Tara menjerit, melempar ponsel ke lantai hingga layarnya retak di sudut. Dia memeluk lututnya, tubuhnya menggigil hebat. Di luar, hujan semakin deras, dan angin menderu seperti lolongan, seolah-olah sesuatu sedang mengetuk pintu dunia lain, mencari cara untuk masuk ke hidupnya. Pagi tiba, tapi sinar matahari yang biasanya hangat terasa pucat dan tak bermakna bagi Tara. Dia duduk di meja dapur, menatap cangkir kopi yang sudah dingin, pikirannya berputar-putar mencari jawaban. Foto itu, nomor tak dikenal, suara di telepon, semuanya seperti teka-teki yang dirancang untuk menghancurkannya. Dia membuka WhatsApp lagi, kali ini dengan tekad untuk mencari tahu. Dia teringat pernah mengunggah selfie di status WhatsApp beberapa bulan lalu,
sebuah foto biasa saat dia tersenyum di kafe favoritnya. Foto itu sudah dihapus, tapi entah kenapa, dia merasa ada kaitannya. Jangan-jangan, dari situ, gumamnya, suaranya penuh ketidakpastian. Dia mencoba mengingat siapa saja yang bisa melihat status itu, hanya kontak terdekat, atau setidaknya begitu yang dia pikir. Tapi di dunia digital, batas antara aman dan bahaya begitu tipis, seperti kain kafan yang kini menghantui hidupnya. Tara menutup mata, tapi bayangan wajahnya sendiri, pucat dan tak bernyawa, muncul lagi, membuatnya tersentak. Di luar, burung-burung berhenti berkicau, dan keheningan pagi terasa seperti pertanda bahwa sesuatu yang lebih buruk sedang menanti. Dengan sisa keberanian yang dia kumpulkan, Tara menghubungi sepupunya, Andi, yang paham teknologi. "Ende, tolong, aku harus tahu, bisakah orang nyuri foto dari status WhatsApp yang udah dihapus?" Tanyanya melalui telepon, suaranya bergetar antara harapan dan keputusasaan. Di seberang, Andi terdiam sejenak, seolah menimbang beratnya pertanyaan itu. "Susah, Tar. Kecuali, orang itu simpen foto sebelum kamu hapus, atau akunmu kena hack," jawab Andi, nada suaranya penuh kekhawatiran. Tara merasa jantungnya jatuh ke perut. "Hack? Tapi aku nggak pernah kasih password ke siapapun," protesnya, suaranya nyaris menangis. Andi mencoba menenangkan. "Coba kita cek dulu, Tar. Kirim screenshot foto itu ke aku bantu lacak." Tapi Tara hanya bisa menatap ponselnya, tak sanggup membuka galeri tempat dia menyimpan salinan foto mengerikan itu. Di pikirannya, dia membayangkan seseorang di luar sana, duduk dalam gelap, menatap wajahnya di layar, merencanakan langkah berikutnya. Angin di luar apartemennya menderu lagi, membawa suara seperti isakan pelan, seolah dunia sedang menangisi nasibnya yang kini terjebak dalam jaringan digital yang tak terlihat. Tara duduk di meja kecil di kamarnya, dikelilingi oleh kegelapan yang seolah merangkak dari setiap sudut apartemennya. Cahaya layar ponselnya adalah satu-satunya sumber terang, memantulkan bayangan wajahnya yang pucat dan mata yang merah karena kurang tidur. Foto wajahnya yang dibungkus kain kafan itu seperti telah menjelma menjadi kutukan, menggerogoti pikirannya hingga tak ada ruang untuk ketenangan. Dia mulai menggali kenangan lama, mencoba mencari tahu siapa yang mungkin memiliki dendam cukup kuat untuk melakukan ini. Nama Vina, teman kuliahnya yang dulu pernah berselisih dengannya, muncul di benaknya seperti kilatan petir di malam gelap. "Vina, dia pernah bilang aku akan menyesal," gumam Tara, suaranya nyaris hilang di telan keheningan. Dia masih ingat pertengkaran kecil di masa kuliah, sesuatu tentang proyek kelompok yang berakhir dengan kesalahpahaman. Tapi apakah itu cukup untuk memicu kebencian sebesar ini? Tara membuka WhatsApp, mencari nomor Vina yang sudah lama tak aktif, tapi jantungnya berdetak kencang saat dia teringat kata-kata Vina di masa lalu. "Suatu hari kamu bakal ngerasain apa yang aku rasain, Tar." Di luar, angin malam menderu, mengguncang jendela dengan suara yang mirip tangisan pelan, seolah-olah sesuatu sedang mengetuk, menuntut kehadirannya. Tara memeluk dirinya sendiri, merasa seperti mangsa yang terperangkap dalam jaringan laba-laba yang tak terlihat. Dengan tangan yang masih gemetar, Tara beralih ke media sosial, berharap menemukan jejak Vina di sana. Instagram, Twitter, bahkan Facebook, dia menelusuri setiap platform dengan obsesi yang dipicu oleh ketakutan. Akhirnya, dia menemukan sebuah akun anonim di Instagram dengan nama pengguna yang samar, Bayang di Kafan. Akun itu dipenuhi postingan gelap, foto-foto kain putih yang terlipat air perspektive, kutipan dari masa lalu, atau bahkan akunmu diretas. Tara merasa jantungnya jatuh ke perut. "Hack? Tapi aku nggak pernah kasih password ke siapapun," protesnya, suaranya nyaris menangis.
Andi mencoba menenangkan. Coba kita cek dulu, Tar. Kirim screenshot foto itu ke aku bantu lacak. Tapi Tara hanya bisa menatap ponselnya, tak sanggup membuka galeri tempat dia menyimpan salinan foto mengerikan itu. Di pikirannya, dia membayangkan seseorang di luar sana, duduk dalam gelap, menatap wajahnya di layar, merencanakan langkah berikutnya. Angin di luar apartemennya menderu lagi, membawa suara seperti isakan pelan, seolah dunia sedang menangisi nasibnya yang kini terjebak dalam jaringan digital yang tak terlihat. Tara tahu dia tak bisa lagi hanya menunggu dan berharap mimpi buruk ini berakhir. Dengan bantuan Andi, dia mulai melacak asal-usul akun Bayang di Kafan. Andi, yang bekerja sebagai analis data, menggunakan keahliannya untuk menelusuri IP dari akun tersebut. Ini nggak gampang, Tar, katanya melalui telepon, suaranya serius. Tapi aku nemu sesuatu. Aktivitas dari akun ini mengarah ke sebuah kafe di Jakarta Selatan, tempat yang sering dipakai buat kerja remote. Tara menahan napas, jantungnya berdetak kencang. Kafe itu, Kafe Seruni, adalah tempat yang pernah dia dengar dari Vina bertahun-tahun lalu. Vina pernah bekerja paruh waktu di sana selama kuliah, dan Tara teringat betapa Vina sering mengeluh tentang hidupnya yang sulit saat itu. Aku harus ke sana, Ende, kata Tara, suaranya penuh tekad meski ketakutan masih menggerogoti hatinya. Andi mencoba menghentikannya. Tar, ini berbahaya. Kita nggak tahu apa yang kamu hadapi. Tapi Tara tak bisa tinggal diam. Dia harus menghadapi bayang-bayang yang mengintainya. Malam itu, dia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri, yang kini terasa asing, seolah-olah wajah itu bukan lagi miliknya. Di luar, kabut tipis mulai menyelimuti jalanan, membuat dunia terasa seperti lukisan kelabu yang penuh rahasia. Pagi berikutnya, Tara melangkah ke Kafe Seruni dengan jantung yang berdetak seperti genderang perang. Kafe itu kecil, dengan dinding bata ekspos dan aroma kopi yang menyapa hidungnya. Tapi suasana hangat itu tak bisa menghapus rasa dingin yang menjalar di punggungnya. Dia memesan kopi, duduk di sudut, dan mengamati setiap orang yang masuk, berharap menemukan petunjuk. Pelayan kafe, seorang wanita muda dengan senyum ramah, mendekatinya. Mau tambah apa lagi, Mbak? Tanyanya. Tara, dengan nada hati-hati, bertanya, aku lagi cari teman lama, namanya Vina. Dia dulu kerja di sini, mungkin kamu tahu? Pelayan itu mengerutkan kening, lalu mengangguk pelan. Oh, Vina? Dia udah nggak kerja di sini, tapi sering mampir. Katanya lagi bikin proyek seni, aneh, apa gitu, tentang kain dan kematian. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantung Tara. Proyek seni? Apakah itu kode untuk sesuatu yang lebih mengerikan? Dia menatap keluar jendela kafe, di mana bayang-bayang pohon di trotoar bergerak tertiup angin, seperti siluet kain kafan yang menari-nari dalam mimpi buruknya. Tara tahu dia semakin dekat dengan kebenaran, tapi setiap langkah terasa seperti mendekati jurang yang tak terlihat dasarnya. Malam itu, Tara kembali ke apartemennya, tapi ketenangan tak pernah datang. Saat dia membuka ponsel untuk memeriksa pesan, sebuah notifikasi baru membuat darahnya membeku. Sebuah video pendek dari nomor tak dikenal, yang kini menjadi momok dalam hidupnya. Dengan tangan gemetar, dia memutar video itu. Wajahnya sendiri muncul di layar, tapi diedit dengan efek mengerikan. Kulitnya pucat seperti mayat, matanya kosong, dan kain kafan melilit wajahnya seperti ular yang mencekik. Yang lebih mengerikan, ada suara dalam video itu, suara yang bukan miliknya, tapi terdengar seperti dirinya, berbisik dengan nada dingin, "Kamu nggak bisa lari, Tara." Suara itu bergema di kepalanya,
seperti mantra dari dunia lain. Tara menjerit, ponselnya jatuh ke lantai, layarnya masih menyala dengan gambar wajahnya yang tak lagi terasa manusiawi. Dia merangkak ke sudut ruangan, memeluk lututnya, sementara bayang-bayang di dinding seolah bergerak mendekatinya. Di luar, malam semakin gelap, dan suara angin terdengar seperti tawa pelan dari seseorang, orang, atau sesuatu yang sedang menontonnya dari kegelapan. Tara berdiri di ambang pintu kafe seruni, jantungnya berdetak kencang seperti genderang perang yang tak pernah reda. Malam telah menyelimuti Jakarta dengan kegelapan yang pekat, hanya diterangi oleh lampu-lampu jalanan yang berkedip lemah, seolah takut menyaksikan apa yang akan terjadi. Dia tahu dia harus menghadapi Vina, sumber dari semua teror yang telah menggerogoti hidupnya. Dengan langkah yang gemetar, dia melangkah masuk, matanya menyapu setiap sudut kafe yang kini sepi. Hanya ada beberapa pelanggan yang sibuk dengan laptop mereka. Di sudut ruangan, di bawah lampu temaram yang berkedip-kedip, dia melihatnya, Vina, duduk sendirian dengan laptop terbuka, wajahnya tersembunyi sebagian oleh bayang-bayang. Tara merasa napasnya tersendat, tapi kemarahan dan ketakutan yang bercampur mendorongnya maju. "Vina, kenapa kamu lakuin ini?" tanyanya, suaranya pecah, bercampur amarah dan keputusasaan. Vina mengangkat kepala perlahan, matanya yang dingin menatap Tara seperti pisau yang siap mengiris. "Kamu nggak ingat apa yang kamu lakuin dulu, ya?" jawabnya, suaranya rendah, penuh kebencian yang telah membusuk selama bertahun-tahun. Di luar, angin menderu, mengguncang jendela kafe dengan suara yang mirip jeritan pelan, seolah alam sendiri sedang memperingatkan Tara bahwa dia telah melangkah ke dalam sarang monster. Tara berdiri kaku, merasakan hawa dingin yang tak wajar menjalar di punggungnya, seolah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram lehernya. Vina menutup laptopnya dengan gerakan lambat, hampir seremonial, dan tersenyum, senyum yang tak mencapai matanya, penuh dengan kepahitan. "Kamu ingat proyek kelompok itu, Tar? Saat kamu bilang ke dosen aku nggak berkontribusi? Beasiswa itu satu-satunya harapanku, dan kamu hancurin itu," katanya, suaranya bergetar, bercampur antara isak dan kemarahan. Tara terdiam, kenangan itu muncul kembali seperti kabut yang menggigit. Dia ingat pertengkaran itu, tapi baginya, itu hanyalah kesalahpahaman kecil, sesuatu yang seharusnya sudah dilupakan. "Vina, itu nggak sengaja. Aku cuma bilang apa adanya, aku nggak tahu itu bakal ngaruh ke beasiswamu," bela Tara, suaranya nyaris memohon. Tapi Vina hanya tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti kaca pecah. "Nggak sengaja? Hidupku hancur karena nggak sengaja MU itu, Tar. Sekarang giliran kamu ngerasain takut." Di sekitar mereka, kafe terasa semakin sunyi, seolah waktu berhenti, dan lampu di atas kepala mereka berkedip lebih cepat, menciptakan bayang-bayang yang menari-nari seperti kain kafan yang hidup. Tara merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak bisa dia bangun. Vina membuka laptopnya kembali, dan layar itu menampilkan galeri foto-foto mengerikan, wajah Tara, diedit dengan berbagai efek maut, dari kain kafan hingga peti mati virtual yang tampak nyata. "Aku cuma ambil selfie dari status WhatsApp MU, Tar. Gampang banget, tahu? Orang-orang ceroboh kayak kamu bikin dunia ini jadi mainan buat orang kayak aku," kata Vina, suaranya penuh kemenangan yang kelam. Tara merasa dunianya runtuh. Foto-foto itu, yang dia unggah dengan santai di status WhatsApp, kini menjadi senjata untuk menghancurkannya. "Kamu sakit, Vina. Ini kelewatan," teriak Tara. Air matanya akhirnya tumpah, campuran antara kemarahan dan rasa bersalah yang membelit. Vina hanya mengangkat bahu. "Sakit? Mungkin. Tapi kamu yang mulai, Tar. Aku cuma menyelesaikan."
Di luar, petir menggelegar, menyapu kafe dengan kilatan putih yang membuat wajah Vina tampak seperti topeng kematian. Tara tahu dia harus pergi, tapi kakinya terasa seperti ditanam di lantai. Dia ingin berlari, tapi rasa bersalah atas masa lalu dan ketakutan akan apa yang masih bisa dilakukan Vina membuatnya terpaku. Bayang-bayang di dinding kafe seolah membentuk siluet kain kafan, mengelilingi Tara seperti jerat yang semakin erat. Dengan sisa keberanian yang dia kumpulkan, Tara memilih untuk pergi dari kafe, tapi tidak sebelum mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya. Dia melaporkan Vina ke polisi, menyerahkan semua bukti, pesan, foto, dan video mengerikan itu, meski setiap langkah terasa seperti berjalan di atas bara. Di kantor polisi, dia duduk di ruangan kecil yang bau apek, menjelaskan semuanya dengan suara yang bergetar. Dia bilang ini balas dendam, Pak. Tapi ini terlalu jauh, katanya pada petugas, matanya berkaca-kaca. Petugas itu mengangguk, mencatat dengan serius, tapi Tara tahu bahwa laporan ini tak akan langsung menghapus teror yang telah menancap di jiwanya. Kembali ke apartemennya, dia menghapus semua jejak digital yang tak perlu. Foto-foto di WhatsApp, status lama, bahkan akun media sosial yang jarang dia pakai. Tapi setiap kali dia menutup mata, dia masih melihat wajahnya sendiri, pucat dan terbungkus kain kafan, seperti bayangan yang menolak pergi. Malam itu, hujan turun lagi, tapi kali ini lebih lembut, seperti tangisan alam yang meratapi apa yang telah terjadi. Tara duduk di sudut kamarnya, memeluk lutut, berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tak akan pernah lagi sembarangan di dunia digital yang kini terasa seperti labirin penuh monster. Hari-hari berikutnya, Tara hidup dengan kewaspadaan yang tak pernah dia kenal sebelumnya. Setiap kali membuka WhatsApp, dia memeriksa 2 kali sebelum mengunggah apapun, bahkan pesan sederhana sekalipun. Kalian juga hati-hati, ya, katanya pada teman-temannya di grup keluarga, suaranya penuh peringatan yang lahir dari trauma. Kalian gak pernah tahu siapa yang sedang memperhatikan. Di malam-malam yang sunyi, dia masih kadang terbangun, tersentak dari mimpi buruk di mana kain kafan melilit wajahnya, dan suara Vina berbisik, kamu gak bisa lari. Meski Vina kini berurusan dengan hukum, Tara tahu bahwa bekas luka dari teror ini akan tinggal bersamanya selamanya. Dunia digital, yang dulu terasa seperti tempat untuk berbagi tawa dan kenangan, kini menjadi cermin gelap yang mencerminkan sisi terburuk manusia. Di luar apartemennya, malam Jakarta tetap berjalan, dengan lampu-lampu yang berkedip seperti mata yang tak pernah tidur, mengawasi setiap langkahnya. Tara menutup ponselnya, menarik napas dalam-dalam, dan berdoa agar bayang-bayang itu tak pernah kembali. Tapi di lubuk hatinya, dia tahu, sekali wajahmu dicuri, dunia tak pernah lagi sama. Itulah kisah mencekam Tara, seorang wanita biasa yang hidupnya berubah menjadi mimpi buruk hanya karena sebuah foto di WhatsApp. Dunia digital yang kita anggap aman ternyata bisa menjadi jebakan yang mengerikan, di mana wajah kita bisa dicuri dan digunakan untuk menebar teror. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini di Bunga Malam. Kalau kalian merinding atau punya pengalaman seram sendiri di dunia digital, tulis di kolom komentar, ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share ke teman-teman kalian biar ikutan merinding bareng kita. Sampai jumpa di kisah seram berikutnya. Teman-teman, stay creepy and stay safe.